Pernah nggak Anda merasa, aduh, pusing banget gitu pas harus milih polis asuransi? Sering ya kayaknya. Atau mungkin sedikit kesal gitu waktu baru agak beli barang elektronik, langsung ditawarin garansi tambahan. Harganya itu loh, kadang bikin mikir ulang. Betul, betul. Itu situasi yang umum banget. Ternyata nih, ada loh cara yang lebih cerdas buat menghadapi situasi-situasi kayak gitu. Memang benar. Kita tuh seringkali tanpa sadar ya terjebak dalam pilihan yang kurang menguntungkan gitu pas berhadapan sama asuransi atau garansi semacam itu. Kenapa tuh biasanya? Iya, kadang karena cara pilihannya disajikan sih, tapi sering juga karena apa ya, bias-bias pemikiran kita sendiri yang tanpa sadar mengarahkan kita ke keputusan yang kurang optimal. Oke, oke. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih soal asuransi. Kita ambil inspirasi utamanya dari bab 12 buku Nudge, karya Richard Thaler dan Cass Sunstein. Nudge, bagus itu. Judul babnya aja udah pas banget nih. Jangan pusingkan hal sepele. Tepat. Jadi tujuan pembahasan mendalam kita kali ini yaitu bantu Anda memahami esensi sebenarnya dari asuransi itu apa. Biar nggak salah kaprah lagi ya. Iya, terus mengenali beberapa kesalahan umum yang, ya ampun, tanpa sadar sering bikin kita keluar uang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan tentu aja, gimana caranya bikin pilihan yang lebih bijak. Intinya sih, kita pengen Anda bisa lebih cerdas, lebih efisien lah ya, dalam urusan perlindungan finansial ini. Sumber kita jelas, bab 12 dari buku Nudge. Siap. Oke, mari kita mulai dari dasarnya banget nih. Menurut para penulis Nudge, apa sih fungsi paling fundamental, paling inti dari asuransi itu? Gini, prinsip intinya tuh sebenarnya sangat logis loh. Asuransi itu didesain sebagai katakanlah jaring pengaman finansial. Jaring pengaman, ya? Iya, untuk kejadian-kejadian yang sangat jarang terjadi. Tapi, kalau sampai kejadian, dampaknya itu bisa, menghancurkan kondisi keuangan kita. Kita bicara soal risiko katastrofik di sini. Risiko katastrofik. Contohnya biar lebih kebayang nih, kayak apa persisnya. Bayangin aja skenario terburuk deh. Rumah Anda, naudzubillah ya, ludes terbakar. Atau Anda atau anggota keluarga didiagnosis penyakit kritis, yang biayanya bisa puluhan, ratusan juta. Waduh, Atau pencari nafkah utama tiba-tiba meninggal. Atau cacat permanen, jadi nggak bisa kerja lagi. Atau mobil Anda rusak parah banget dalam kecelakaan hebat. Itu semua kan pukulan finansial yang luar biasa besar ya. iya, kebayang. Berat banget itu. Nah, asuransi itu hadir untuk melindungi dari dampak yang kayak gitu. Berarti nih, kalau logikanya kita balik sedikit, ada juga dong ya, hal-hal yang sebaiknya nggak perlu kita asuransikan? Tentu saja. Justru ini poin penting dari si judul bab tadi. Jangan pusingkan hal sepele. Risiko-risiko kecil atau kerugian yang biayanya sebenarnya masih bisa kita atasi lah dari kantong sendiri, itu sebaiknya nggak perlu diasuransikan. Contohnya apa tuh yang kecil-kecil gitu? Ya, mungkin televisi Anda rusak setelah 2 tahun dipakai. Atau ponsel jatuh layarnya retak dikit. Atau mobil Anda lecet sedikit waktu parkir, gitu-gitulah. Oke. Mengasuransikan hal-hal sepele kayak gitu tuh, ibaratnya Anda bayar mahal buat sebuah payung anti badai, tapi cuma buat ngelindungin diri dari gerimis. Boros kan? Nggak efisien. Bener juga ya. Asuransi itu harusnya buat ngelindungin dari badai finansial, bukan sekedar gerimis ketidaknyamanan. Analogi yang bagus banget. Dan ini nyambung ya sama sejarah awal asuransi dulu, yang fokusnya memang ke resiko-resiko raksasa, kayak kapal dagang hilang di laut, atau kebakaran besar kayak Great Fire of London tahun 1666 itu. Persis, sejarahnya itu menegaskan tujuan awalnya, mitigasi bencana finansial, bukan cuma buat nutupin ketidaknyamanan kecil-kecilan. Oke. Sekarang kita masuk ke salah satu elemen yang, wah ini sering banget jadi sumber kebingungan. Deductible, atau yang sering kita sebut resiko sendiri. Bisa dijelasin lagi nggak konsepnya, dan kenapa ini penting banget? Tentu, deductible itu gampangnya adalah sejumlah biaya awal dari sebuah kerugian yang harus Anda tanggung sendiri. Jadi sebelum pihak asuransi mulai bayar sisanya, Anda keluar duit dulu segitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, kalau polis asuransi mobil Anda punya deductible katakanlah 2 juta rupiah. Terus, amit-amit, terjadi kecelakaan, total biaya perbaikannya 10 juta. Nah, Anda harus bayar 2 juta pertama itu dari kantong sendiri. Baru deh asuransi nanggung sisanya, yang 8 juta rupiah. Oke. Jadi bagian yang kita tanggung duluan ya. Iya, betul.
Buku Nudge ini kan ngebahas studi yang menarik ya, dari Justin Seidnor, tentang gimana orang milih deductible buat asuransi rumah mereka. Apa sih yang ditemuin studi ini? Dan apakah ini nunjukin pola perilaku tertentu? Iya, studi Seidnor ini mencerahkan banget. Dia ngelihat data gimana orang milih tingkat deductible yang beda-beda. Misalnya, ada pilihan $250, $500, atau $1.000. Terus hasilnya? Temuannya cukup konsisten. Mayoritas orang itu cenderung menghindari deductible tinggi. Mereka lebih milih deductible yang rendah, kayak $250 atau $500 itu. Nah, ini nih bagian yang menarik. Kenapa ya orang kok bersedia bayar premi asuransi tahunan yang lebih mahal cuma demi dapat deductible yang lebih rendah? Bukannya ini kayaknya kurang masuk akal ya dari segi penghematan? Anda nangkap poin krusialnya. Ini fenomena psikologis yang disebut deductible aversion. Gampangnya, ketidaksukaan terhadap deductible tinggi. Oke. Orang tuh rela bayar premi lebih tinggi secara signifikan dalam studi Seidnor itu, milih deductible $1.000 dibanding $500 bisa hemat premi sekitar $100 per tahun loh, hanya untuk menghindari kemungkinan harus bayar jumlah deductible yang lebih besar kalau nanti klaim terjadi. Apa ya penjelasan di balik keengganan ini? Kok kita cenderung gitu sih? Ada beberapa bias kognitif yang main di sini. Pertama, loss aversion atau keengganan merugi. Kita tuh cenderung lebih fokus sama potensi sakitnya ngeluarin duit pas klaim, yaitu bayar deductible, daripada nikmatnya hemat uang premi tiap tahun. Oh, jadi lebih berasa ruginya pas harus bayar ya, daripada untungnya pas hemat premi. Betul. Kedua, kita seringkali melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya klaim-klaim kecil. Kita ngebayangin bakal sering klaim, padahal statistik menunjukin klaim besar itu kan jarang. Iya juga ya. Ketiga, ada semacam preferensi yang agak irasional gitu untuk kepastian bayar premi tinggi daripada ketidakpastian bayar deductible tinggi kalau dan hanya kalau klaim terjadi. Kita milih bayar lebih demi rasa aman yang sebenarnya semu. Kalau gitu, berdasarkan temuan ini, apa dong langkah yang lebih bijak, lebih cerdas yang bisa kita ambil terkait deductible ini? Rekomendasi yang sangat praktis dari para ahli perilaku ekonomi ini adalah pilihlah tingkat deductible tertinggi yang Anda rasa masih sanggup Anda bayar dari dana darurat Anda. Kalau sewaktu-waktu perlu klaim ya. Tertinggi yang kita sanggup ya? Iya, anggap aja deductible itu sebagai batas dana darurat yang perlu Anda siapkan khusus buat itu. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, penghematan premi tahunan yang Anda dapatkan dengan milih deductible tinggi itu hampir selalu akan jauh lebih besar daripada tambahan biaya yang sesekali mungkin harus Anda keluarin pas klaim. Secara matematis, ini strategi yang lebih hemat. Bayangin deh, uang premi yang hemat itu bisa Anda investasikan atau pakai buat keperluan lain kan? Tapi pasti ada kekhawatiran dong. Gimana kalau pas harus klaim, saya ternyata nggak punya uang tunai sebesar deductible yang tinggi itu. Ini ketakutan yang wajar banget kan? Sangat wajar. Dan Nudge ini nawarin solusi cerdas buat ngatasin kekhawatiran ini, yaitu strategi yang mereka sebut rekening sendiri atau on my own account. Ini aplikasi brilian dari konsep mental accounting. Rekening sendiri, kedengarannya menarik. Kayak apa tuh cara kerjanya? Idenya simpel tapi efektif banget. Jadi, setiap kali Anda berhasil hemat uang, entah karena milih deductible asuransi yang lebih tinggi, atau karena Anda berhasil nolak godaan beli garansi tambahan yang nggak perlu itu, Nah, itu tuh. Garansi tambahan sering banget ya. iya kan? Nah, uang yang hemat itu Anda catat atau sisihkan ke dalam sebuah rekening khusus. Ini nggak harus rekening bank beneran terpisah ya. Bisa juga cuma catatan di spreadsheet atau buku catatan Anda. Tujuannya itu biar kita sadar dan ngumpulin penghematan itu secara mental. Oke, dicatat gitu ya penghematannya. Terus gimana rekening ini dipakainya? Nah, ini kuncinya. Kalau suatu saat terjadi kerugian kecil yang nggak ditanggung asuransi Anda karena nilainya di bawah deductible, atau kalau barang elektronik Anda rusak di luar masa garansi pabrik, Anda bisa ambil biayanya dari saldo rekening sendiri ini. Oh, jadi kayak kita ngasuransiin diri sendiri ya buat resiko kecil? Persis, Anda jadi penanggung asuransi buat resiko-resiko kecil Anda sendiri didanai oleh penghematan premi yang Anda dapatkan. Anda mungkin bakal kaget loh ngeliat betapa cepat saldo di rekening ini nambahnya. Wah, ini menarik sekali. Bener-bener ngubah cara pandang kita soal risiko kecil ya. Nah, ini nyambung langsung nih sama musuh kita berikutnya. Garansi tambahan atau extended warranty. Kita semua pasti pernah ditawari ini. Gimana pandangan Nudge soal ini? Extended warranty.
Buat kita konsumen, ini umumnya bukan pembelian yang bijak. Kenapa tuh? Alasannya kuat. Pertama, margin keuntungan penjual dari produk ini biasanya tinggi banget. Jadi Anda bayar mahal buat sesuatu yang kemungkinan besar nggak akan pernah Anda pakai. Oke, margin tinggi. Selain itu, Prinsipnya sama persis kayak jebakan deductible rendah tadi. Dengan beli garansi tambahan, Anda sebenarnya bayar premi yang mahal buat ngasuransiin risiko yang relatif kecil. risiko kecilnya apa? Yaitu, kemungkinan barang tersebut rusak setelah masa garansi standar dari pabriknya habis. Padahal kalau kerusakan itu beneran kejadian, biaya perbaikannya seringkali masih bisa kita tanggung sendiri kok. Atau mungkin malah lebih ekonomis beli barang baru aja daripada bayar garansi bertahun-tahun. Iya juga ya. Kadang biaya servis mahal, mending beli baru sekalian. Nah, itu dia. Ada contoh lain nggak yang mirip-mirip garansi tambahan ini? Apa tuh? Misalnya Collision Damage Waiver atau CDW, yang sering ditawarin dengan harga lumayan mahal pas Anda sewa mobil. Oh iya, sering tuh ditawarin pas di konter sewa mobil. Itu kan pada dasarnya asuransi tambahan buat nanggung kerusakan mobil sewaan itu. Masalahnya, banyak orang nggak sadar kalau perlindungan serupa mungkin udah termasuk dalam polis asuransi mobil pribadi mereka. Atau bahkan, seringkali ditawarin sebagai manfaat dari kartu kredit yang dipakai buat bayar sewa mobilnya. Wah, bener juga. Jadi harus dicek dulu ya sebelum beli CDW itu? Banget. Cek dulu polis Anda yang lain. Jangan sampai bayar double buat perlindungan yang sama. Jadi sarannya tetap sama dong ya, pakai strategi rekening sendiri tadi. Tiap kali Anda berhasil nahan diri buat nggak beli extended warranty atau CDW yang nggak perlu, masukin uang yang seharusnya Anda keluarin itu ke rekening sendiri Anda. Oke. Kalau suatu saat perangkat Anda beneran rusak di luar garansi, ya pakai dana dari situ. Peluangnya gede banget bahwa saldo yang kekumpul di rekening itu bakal jauh lebih banyak daripada biaya perbaikan sesekali yang mungkin Anda hadapi. Sip, sip. Pembahasan tadi kan fokusnya ke pilihan yang relatif lebih simpel ya. Gimana kalau kita dihadapkan pada pilihan yang, super kompleks? Contohnya, milih paket asuransi kesehatan. Saya dengar Nudge punya studi kasus yang cukup mengejutkan soal ini. Iya, studi ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala sampai dijuluki choose to lose alias memilih untuk rugi. Memilih untuk rugi? Kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Gini ceritanya, ada sebuah perusahaan besar, mereka nyoba memperbaiki cara karyawannya milih paket asuransi kesehatan. Mereka nawarin, siap-siap ya, 48 pilihan paket yang beda. 48? Banyak banget. Iya, karyawan bisa meracik sendiri kombinasinya. Tingkat deductible-nya mau berapa, batas maksimal biaya dari kantong sendiri, out of pocket maximum, persentase biaya yang ditanggung, co-insurance, biaya perkunjungan dokter, copay, udah kayak milih isian di konter salad bar aja. Wow. Terus, apakah antar mukanya dibuat gampang gitu? Kan pilihannya banyak banget. Justru itu, perusahaannya udah berusaha keras bikin antar muka pemilihannya user-friendly. Mereka juga nyediain paket default atau standar yang sebenarnya udah cukup bagus dan direkomendasiin. Tujuannya sih baik ya, ngasih kebebasan milih seluas-luasnya dengan info yang jelas. Tapi hasilnya, kok bisa disebut memilih untuk rugi? Apa yang terjadi? Nah ini yang mencengangkan. Meskipun informasinya lengkap, pilihannya seabrek, temuan utamanya adalah mayoritas karyawan lebih dari separuh loh. Ternyata milih paket asuransi yang secara objektif terdominasi oleh pilihan lain yang juga tersedia. Tunggu. Terdominasi? Maksudnya gimana tuh terdominasi? Gini, paket A dikatakan mendominasi paket B kalau paket A itu nawarin manfaat yang sama atau lebih baik tapi preminya lebih murah. Atau kalau paket A nawarin manfaat yang lebih baik dengan premi yang sama kayak paket B. Oke. Jadi, kalau Anda milih paket yang terdominasi kayak paket B tadi, itu artinya pilihan Anda secara rasional jelas keliru. Ibaratnya nih, Anda milih paket internet A yang lebih mahal dari paket B. Padahal kecepatan dan kuota paket A sama aja, atau malah lebih jelek dari B. Kan nggak masuk akal ya? Wah, iya ya. Jelas rugi dong kalau gitu. Jadi, lebih dari separuh karyawan bikin pilihan yang secara finansial jelas merugikan diri sendiri. Apa dampaknya secara nyata? Dampaknya signifikan banget. Karyawan yang kejebak milih paket yang terdominasi ini, rata-rata akhirnya bayar sekitar 28% lebih mahal loh untuk biaya layanan kesehatan mereka. Itu total ya, termasuk premi dan potensi biaya dari kantong sendiri. Dibandingin kalau mereka milih paket lain yang lebih rasional, yang mendominasi tadi. 28% lebih mahal. Gede juga ya. Banget. Ini bukti kuat betapa kompleksitas pilihan itu bisa
melumpuhkan kemampuan kita ngambil keputusan optimal, bahkan ketika niat kita baik dan informasinya cukup. Apakah fenomena ini lagi-lagi ada hubungannya sama deductible aversion yang tadi kita bahas? Orang takut deductible tinggi, jadi rela bayar premi selangit gitu. Mungkin banyak dari paket-paket terdominasi yang dipilih orang ini melibatkan kombinasi deductible yang sangat rendah, tapi preminya tahunannya luar biasa tinggi. Oh, jadi total biayanya malah bengkak ya? Iya, total potensi biaya tahunannya, premi ditambah kemungkinan klaim sampai deductible, jadi jauh lebih besar daripada paket alternatif yang deductible-nya lebih tinggi, tapi preminya jauh lebih bersahabat. Studi lanjutan oleh Liu dan Seidnor di ratusan perusahaan lain juga ngonfirmasi pola ini. Seringkali ya, milih paket kesehatan dengan deductible lebih tinggi itu bisa hemat $500 atau lebih per tahun per karyawan. Wow, Bahkan kalau tahun itu mereka lumayan sering klaim. Penghematan ini bisa lebih optimal lagi kalau dikombinasiin sama fasilitas kayak Health Savings Account, HSA, itu rekening tabungan khusus bebas pajak buat biaya medis yang seringkali juga dapat subsidi dari perusahaan. jadi kalau dari perspektif keuangan pribadi nih, milih deductible tinggi itu tampaknya hampir selalu jadi strategi yang lebih unggul ya, bahkan dalam konteks asuransi kesehatan yang kompleks ini. Tapi, apakah ada catatan penting atau sisi lain gitu yang perlu kita pertimbangkan soal ini? Nah iya, ini poin krusial buat keseimbangan. Jadi, meskipun milih deductible tinggi itu seringkali lebih hemat buat individu, dampaknya ke sistem kesehatan secara keseluruhan itu lebih kompleks. Masih jadi bahan perdebatan juga. Ada kekhawatiran tentang apa yang disebut behavioral hazard atau resiko perilaku. Resiko perilaku. Maksudnya apa tuh dalam konteks ini? Gini, ketika pasien tahu mereka harus bayar lebih banyak dari kantong sendiri setiap kali pakai layanan kesehatan karena deductible-nya tinggi kan, mereka mungkin jadi lebih enggan gitu, atau nunda nyari perawatan medis, bahkan pas mereka butuh, ya demi hemat uang. Itu bisa jadi masalah ya, kalau nunda berobat padahal perlu. Bisa jadi masalah serius. Riset nunjukin bahwa ketika orang dihadapkan pada biaya dari kantong sendiri yang lebih tinggi, mereka cenderung ngurangin penggunaan layanan kesehatan. Celakanya nih, Kenapa? mereka seringkali ngurangin layanan yang bernilai tinggi dan penting kayak obat rutin buat diabetes, hipertensi, atau pemeriksaan pencegahan. Sama banyaknya dengan mereka ngurangin layanan yang mungkin bernilai lebih rendah, kayak ke dokter cuma karena flu ringan biasa. Wah, kalau gitu bahaya dong ya. Kalau ngurangin obat penting atau pemeriksaan penting, kan bisa memperburuk kondisi kesehatan jangka panjang. Tepat sekali, ini dilemanya. Kalau orang nunda atau ngurangin perawatan vital karena biaya, kondisi kesehatan mereka bisa memburuk. Ironisnya, ini justru bisa nyebabin biaya kesehatan yang jauh lebih besar di kemudian hari, baik buat individu itu sendiri maupun buat sistem kesehatan secara keseluruhan. Jadi rumit juga ya mikirin dampaknya? Iya, jadi pas mendesain polis asuransi kesehatan, para pembuat kebijakan dan perusahaan asuransi perlu banget mikirin keseimbangan ini. Gimana caranya mendorong penggunaan layanan kesehatan yang efisien, tapi tanpa menghalangi akses ke perawatan yang benar-benar krusial dan bernilai tinggi. Oke, pembahasan yang menarik dan penting banget ini. Jadi kalau kita coba rangkum nih pelajaran utama dari bab 12 Nudge ini, apa aja poin kuncinya yang perlu Anda ingat? Pertama, pahami esensi asuransi. Lindungi diri dari bencana finansial besar yang jarang terjadi. Jangan terlalu pusing sama kerugian-kerugian kecil yang sebenarnya bisa diatasi. Kedua, waspada ya sama daya pikat premi murah tapi deductible-nya rendah, atau tawaran garansi tambahan itu. Seringkali ini jebakan psikologis yang bikin kita bayar lebih mahal dalam jangka panjang cuma buat ketenangan pikiran semu atas risiko kecil. Penghematan premi dari deductible tinggi atau nolak garansi itu hampir selalu lebih menguntungkan. Benar. Ketiga, akui aja kalau kompleksitas pilihan, terutama dalam hal kayak asuransi kesehatan, itu bisa bikin kita kewalahan. Dan tanpa sadar, bikin kita ngambil keputusan yang kurang optimal, bahkan yang jelas-jelas merugikan. Fenomena cus tulus tadi itu buktinya nyata banget. Dan yang nggak kalah penting, kenali kecenderungan perilaku kita sendiri. Kita ini punya bias kayak takut rugi, loss aversion, terus kesulitan juga memproses banyak informasi sekaligus. Sadari ini pas Anda dihadapkan sama pilihan asuransi. Gunakan alat bantu sederhana kayak strategi rekening sendiri tadi buat ngelola risiko kecil dengan lebih cerdas dan efisien.
Nah, setelah nyimak pembahasan kita ini, mungkin ini saat yang tepat ya buat Anda coba tinjau kembali deh polis-polis asuransi yang Anda punya sekarang. Entah itu asuransi kendaraan, rumah, kesehatan, atau bahkan perlindungan buat gadget. Coba renungkan, jangan-jangan selama ini Anda ikut memusingkan hal sepele dan bayar lebih mahal dari yang seharusnya. Diskusi ini jadi membawa kita ke satu pemikiran penutup nih yang mungkin bisa jadi bahan refleksi lebih lanjut buat kita semua. Silakan, apa itu? Mungkin tantangan terbesarnya itu bukan cuma soal gimana kita sebagai individu bisa belajar milih asuransi dengan lebih bijak ya, di tengah segala bias dan kompleksitas ini. Tapi juga ada tantangan buat para arsitek pilihan. Arsitek pilihan maksudnya siapa tuh? Ya, perusahaan asuransi, pemberi kerja, pemerintah, mereka yang mendesain pilihan-pilihan asuransi itu sendiri. Oh, oke. Maksudnya, gimana sistemnya bisa dirancang lebih baik gitu? Bayangin deh, sebuah sistem di mana pilihan default atau pilihan yang paling direkomendasikan itu adalah opsi yang secara finansial paling masuk akal buat mayoritas orang. Misalnya, paket dengan deductible yang optimal secara aktuaria. Mhm. Sistem ini bisa secara halus, nudge, ngarahin kita ke pilihan yang lebih baik, tapi tetap ngasih kebebasan penuh buat siapa aja yang mau milih opsi lain kalau mereka punya alasan kuat atau preferensi khusus. Gimana kalau arsitektur pilihan itu sendiri dirancang buat bantu kita ngatasin bias-bias kita, melindungi kita dari kesalahan-kesalahan umum yang kita bahas tadi? Wah, sebuah gagasan yang menarik banget ya. Jadi, bukan cuma tentang memperbaiki cara kita memilih, tapi juga memperbaiki pilihan yang ditawarkan dan cara penyajiannya. Biar lebih selaras lah ya sama cara kerja pikiran kita. Sesuatu untuk kita renungkan bersama nih.